Yang ditutup tidak menerapkan protokol COVID lebih dari 50%, Om. Oh Jadi nanti gitu. ada beberapa Ini protokol ditutup COVID. case-nya dalam hal kantornya ditutup atau izin beroperasi si kantor itu yang di... Bertahap. Sementara kita tutup kegiatannya. Oh oke. Sementara kita tutup kegiatannya. Gitu. Jadi kalau memang dia tidak menerapkan dalam beberapa hari ke depan, ya kita tutup. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di nongkrong online kita bareng beberapa alumni yang siap sharing tentang pengalaman atau apapun yang lagi update. Kali ini kita udah bersama salah satu narasumber, Bang Aldino Septanugraha. Kebetulan beliau adalah salah satu pejuang di Pemprov DKI yang dinas di tenaga kerjaan gitu. Jadi kira-kira nanti dia akan sharing tentang apa, kita ikutin aja ya. Yang jelas kemarin minggu lalu Jakarta udah memutuskan untuk memperpanjang PSBB Jakarta di masa transisi. Nah, ada nggak kira-kira dampaknya terhadap ketenaga kerja? Terus gimana kira-kira protokol kesehatan yang harus diterapkan di lingkungan pekerjaan atau perkantoran? Yuk, kita langsung aja. Bang Nino, Assalamualaikum Bang Nino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belum nih? Siap buat teman-teman. Oke, nanti kalau ada materi yang di-sharing aja ya. Saya open dulu ini materi. Jadi di screen sharing aja materinya, oke? Oke, siap. Oke. Karena bentuknya ngobrol-ngobrol, pertanyaan saya simpel aja sih, sama kayak pertanyaan sebelumnya. Sekarang apa sih yang dirasain sama teman-teman di ASN Pemprov DKI nih? Kelihatannya kan lagi banyak beban banget kelihatannya. Yang dirasain sama ASN Pemprov DKI sebenarnya harus berjuang dalam sebuah perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar no? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Ini doang, copot ikut lagi. Nah, kira-kira di masa COVID ini teman-teman ASN Pemprov DKI lebih ini nggak? Lebih riuh nggak? Lebih apa gitu? Lebih pusing nggak? Dibilang lebih riuh sih ya mengikuti perkembangan aja sih. Selama pasien COVID tertinggi di DKI Jakarta ya otomatis lah segala sesuatunya pasti akan mengikuti. Akhirnya banyak kantor-kantor yang tutup, ya kan, koordinasi terputus sana sini dan lain sebagainya. Ya itu sih yang membuat riuh itu sebenarnya bukan karena masa pekerjaan yang banyak, tapi beberapa kantor itu untuk kita lakukan koordinasi itu sudah ya mengurangi bebannya sehingga mau nggak mau ya terputus. Seperti itu sih Bang Arif. Nah, di Snaker Trans ini kan di Snaker doang ya? Kalau di Jakarta ya, nggak ada transnya ya? Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Oh, ada energinya juga. Yes. Nah, ini kan terutama di bidang di sektor ketenaga kerjaan ya, ini kan harus menengahi dua pihak ya nggak? Benar nggak sih? Setuju. Di satu sisi harus juga memikirkan kepentingan para pekerja yang lagi sulit tentang pekerjaannya. Bahkan tadi ada kabar yang PHK, gimana proses sangonnya, ada juga yang terkait THR-nya nggak dibayarkan full atau apa. Di satu sisi perlu mempertimbangkan kondisi pengusaha juga dong, yang otomatis juga kehit karena virus corona ini. Gitu. Nah, itu kira-kira gimana tuh ya? Dalam posisi suatu yang kayak gini gimana tuh? Jadi kalau untuk kondisi apa ya, bisa kita katakan sebagai tupoksi kali ya. Tupoksi kantor kita tuh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi itu secara umum lah, global lah. Itu boleh gue gambarin begini. Dari orang masuk mulai usia produktif lah, bisa dikatakan usia produktif. Kalau menurut
ILO itu di angka 15 tahun ILO. Tapi menurut Permenaker itu suka berubah-berubah, kadang 18 dan sekarang terakhir sekitar 17. Jadi usia produktif itu di angka itu atau di umur itu gitu. Sehingga kalau di bawah umur itu masih bisa dikatakan sebagai ya orang yang belum siap untuk berkegiatan gitu ya. Kalau memang ada yang mempekerjakan di bawah itu, ya makanya banyak cerita pemeriksaan pekerja di bawah masa produktif atau bisa dibilang sebagai pekerja anak-anak. Padahal 17 tahun ya bukan anak-anak sih. Nah, dari sini, seproduktif ini, kalau dari kantor kita itu, tupoksinya adalah, tadi kita punya tanggung jawab nih, yang belum kerja, kita arahkan untuk bekerja. Di bidang kita ada namanya bidang penempatan. Itu nanti sama teman-teman bagian bidang penempatan ini akan dicarikan lowongan, ya dicarikan pekerjaan yang tepat, dan lain sebagainya. Lanjut lagi kalau nanti sudah bekerja, masuk tuh pengendalian namanya. Pengendalian itu ada dua bidang, bidang pengawasan sama bidang hubungan industrial. Pengawasan itu tujuannya adalah untuk mengawasi kegiatan antara si pekerja dan pemberi kerja, atau bisa kita bilang buruh dengan perusahaan. Kemudian nanti ada juga bidang hubungan industrial. Itu adalah tujuannya untuk membangun komunikasi antara pekerja dan perusahaan ataupun si pemberi kerja agar kegiatan atau pelaksanaan ketenaga kerjaannya itu sesuai dengan koridor. Gitu. Jadi tidak juga si pekerja yang terlalu berlebihan atau juga untuk si perusahaan ya dengan segala kewenangan ataupun kekuasaannya akhirnya menekan pekerja. Itu sih secara umum seperti itu, Pak Arif. Terus kira-kira setelah pasca PSBB transisi ini, dampak apa yang kira-kira kerasa bagi dunia ketenaga kerjaan sih? Ya, atau kalau Om Dino mau share slide boleh juga, silakan. Boleh, siap. Tentunya sih PHK ya Om ya. Sambil cerita sebelum kita masuk ke slide. Udah ada angkanya belum PHK itu? Berapa? PHK kalau di tempat kita itu di DKI Jakarta sendiri selama pandemi COVID itu sudah hampir 200 ribuan. Itu formal ya, sektor formal ya. Gimana sektor informal yang ketahuan ya? Sektor formal yang kita hitung hanya dari bulan Maret itu, Om. Sampai hari ini nih. Sampai terakhir itu kemarin kita punya data ya di tanggal 30 Mei ya. 30 Mei. Juni sedang berjalan. 30 Mei ya. Dari Maret sampai 200 ribu. Itu banyak beberapa perusahaan yang masih ya belum melaporkan lah, bahasanya seperti itu. Industri apa tuh yang banyak? Yang paling terpukul ya industri yang kegiatannya langsung ya, seperti garment, kemudian otomotif itu juga beberapa agak terpukul juga, dan industri-industri lain yang sifatnya mendukung dari industri-industri itu luar biasa. Dan sekarang di masa pandemi ini pun ada industri yang menjadi sebuah sebutannya industri yang lagi jadi primadona, tumbuh kembang, jadi sebutannya primadona lah, industri primadona. Yang pertama ya telekomunikasi, industri telekomunikasi itu luar biasa. Kemudian yang kedua itu industri farmasi, yang ketiga itu ya makanan, khususnya makanan kemasan, itu lagi primadona betul itu. Just restoran kehit, tapi industri makanan yang kemasannya itu malah naik ya? Iya, industri kemasan. Jadi makanan-makanan siap saji yang banyak orang berpikir jika mereka mengolah sendiri itu lebih safety dibandingkan yang mengolahnya orang lain gitu. Maksudnya mereka dengan masak sendiri. Kalau kita beli di restoran kan
masih harus bersentuhan makanan kita dengan orang lain kan, mereka yang masak, itu seperti itu. Oke. Terus kalau pasca PSBB transisi ini kan udah banyak kantor yang diizinkan masuk tuh. Nah, itu udah ada rule turunannya belum sih? Kan kemarin Pak Gubernur sempat konferensi pers tuh. Udah ada belum sih aturan turunannya dan lain-lain? Ada sudah ada. Ini Aneser ya. Oke, sip. Oke deh. Sambil berjalan. Sedikit informasi lah terkait dengan PSBB transisi. Bolehlah gue sebagai, ya namanya kita kalau aparatur sipil itu selalu berjalan itu di bawah ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya sedikitlah gue cerita ya. Dasar hukum PSBB kita dari Pemprov DKI Jakarta itu adalah keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan coronavirus atau COVID-19. Kemudian ada peraturan turunan dari keputusan Menteri Kesehatannya adalah Pergub 33 tahun 2020. Ini yang pertama kali yang menjadi berita besar bagi negara Republik Indonesia yang pertama kali menerapkan PSBB di DKI Jakarta gitu dengan Pergub 33 tahun 2020. Oke. Ini Pergub awalnya ya? Pergub awalnya itu di Maret waktu itu kan keluar. Kemudian ada turunan dari Pergub 33 terkait dengan pemberlakuan sanksi. Jadi kalau tidak melaksanakan PSBB, sanksi-sanksinya ada di Pergub nomor 41 tahun 2020. Sorry saya potong Om. Ada nggak kira-kira sanksi-sanksi yang ditegakkan di lapangan gitu? Atau apa sih sanksinya tuh yang di situ? Kayaknya ngelihat kondisi asik-asik aja banyak, tuh. Banyak banget sanksinya. Baik sanksi yang bersifat, maksudnya sanksi yang untuk skala individu maupun sanksi untuk skala institusi. Kalau sanksi skala individu itu dalam Pergub nomor 41 itu secara umum ada dua, yaitu sanksi yang bersifat sosial, bagaimana pada akhirnya sanksi ini akan diterapkan jika yang bersangkutan tidak melaksanakan protokol COVID, dijatuhkan dalam bentuk bersih-bersih lingkungan, memakai rompi PSBB. Oh gitu. Banyak fotonya, cuman nggak enak. Pengen share. Gitu. Dari beberapa lurah, itu yang menerapkan kan lurah dengan TNI dan Polri. Karena Pergub ini kita berjalan bersama 3 pilar, yaitu Pemprov DKI Jakarta sebagai daerah, kemudian nanti di situ ada institusi TNI dan institusi Polri. Jadi 3 pilar ini akan berjalan bersama pada saat menerapkan sanksi ini. Itu kalau untuk skala individu. Bisa juga skala individu dikenakan sanksi administratif berupa denda itu sebesar Rp250.000. Jadi kalau dia nggak mau nyapu, ketahuan nggak pakai masker, dendanya 2,5 atau 250.000. Itu kalau skalanya individu. Kalau skalanya perusahaan, sanksi yang ada adalah denda atau penutupan kegiatan. Itu sih seperti itu Bang Arif. Oke, dilanjut Om. Silakan. Oke. Kemudian setelah berjalannya Pergub 33 untuk pelaksanaan PSBB ini sampai pada awal Juni kemarin, pada tanggal 4 itu dievaluasi oleh Pak Gubernur dan keluarlah Pergub baru, yaitu Pergub nomor 51 tahun 2020 terkait dengan yang dari tadi Om Aruf sudah sebutkan, yaitu pelaksanaan pembatasan sosial atau PSBB pada masa transisi ya untuk menuju masyarakat sehat, aman dan produktif gitu. Nah kemudian ini kebetulan harusnya ada satu lagi Kepgub, ini nggak ketulis nih, ini tulisnya masih Pergub ya.
ada Kepgubnya juga turunan, tapi kalau Kepgubnya itu lebih berbicara terkait dengan protokol aja sih Om, nggak terlalu rinci. Dia hanya protokol, tapi baik itu untuk di institusi, nanti di sini juga akan Anda ceritain gitu. Nah lanjut untuk PSBB sendiri, ya mungkin udah banyak lah ya penjelasannya adalah seperti itu. Untuk mencegah, pada prinsipnya adalah tujuan akhirnya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi segala sesuatu yang dibatasi tujuannya adalah untuk mencegah COVID. Nah kemudian kalau untuk transisinya itu bagaimana kita menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah dibatasi untuk bisa berjalan kembali, tapi dengan catatan. Catatannya ada beberapa kajian. Yang pertama adalah catatan kajian epidemiologi, sama penilaian kondisi masyarakat publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti di masa transisi ini ternyata tidak berhasil, kajian-kajian ini, itu kita punya skema penghentian seluruh kegiatan transisi, Om. Jadi mau nggak mau akan dikembalikan ke PSBB lagi. Jadi Pergub ini sewaktu-waktu bisa saja tidak diberlakukan. Pergub yang terakhir, sewaktu-waktu bisa tidak diberlakukan atau Pergub 51 bisa tidak diberlakukan jika kajian-kajian tadi itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan transisi. Seperti itu. Nah ini gambarannya pelaksanaan PSBB dari awal Maret. Ya, Maret kita masuk, dimulai bulan Maret, April, Mei, kemudian di masa PSBB transisi di bulan Juni. Seperti itu. Kalau terlalu banyak kata-kata kayaknya ini nanti bisa aneh sebar lah, aneh share lah. Ya, dijelasin ininya, teknis pelaksanaan lapangannya gimana kira-kira? Ya. Nah, teknis pelaksanaannya ada di sini nih. Gitu. Jadi teknis pelaksanaan secara umum, kita belum masuk ke sektor-sektor tertentu. Pelaksanaan secara umum adalah bagaimana di setiap instansi itu harus ada gugus tugas. Gitu loh. Jadi tidak hanya pemerintah Pemprov DKI Jakarta saja atau Pemprov DKI Jakarta saja yang memiliki gugus tugas untuk penanganan COVID. Jadi wajib semuanya. Kayak misalkan sekarang kita sudah melonggarkan untuk kegiatan beribadah, entah itu di masjid, di gereja, ataupun di rumah peribadatan lain. Nah, setiap masjid, gereja, atau apapun harus punya gugus tugas. Itu wajib. Gitu. Untuk apa? Untuk menerapkan protokol COVID dengan lebih intensif. Artinya kalau ada kantor yang udah udah masuk gitu, nah selingkuhan kantor tuh perlu membentuk si gugus tugas itu sendiri ya? Betul sekali, Om. Wajib hukumnya. Sampai tidak ada gugus tugas, kita terapkan sanksi. Oke, apa sanksinya Om? Sanksi jangan galak-galak Om, sanksi mulu, ngelihat muka Om Aldino bawaannya sanksi mulu, ngeri. Sekarang daripada orang banyak yang jadi korban, mendingan kita kenain sanksi. Seperti itu kan? Ya, itu dia. Dampaknya terlalu besar kalau kita tidak tegas. Dampaknya terlalu besar. Karena ini musuh kita nggak kelihatan di mata ini. Mungkin di sini banyak orang-orang kesehatan yang bisa bercerita itulah tentang virus. Seperti itu. Jadi di sini ada periode, jadi ada gugus tugas, kemudian ada edukasi dan pembinaan yang utama gitu ya. Selain edukasi dan pembinaan adalah penerapan protokol COVID. Di situ harus pakai masker, apalah yang kita sebut sebagai new normal ya, pakai masker, hand sanitizer harus selalu tersedia di setiap instansi, itu wajib ya, protokol-protokol COVID itu wajib dilaksanakan. Dan ketiga hal ini akan selalu dimonitor oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, itu yang mau saya tanya. Law enforcement-nya gimana? Ada nggak petugas yang keliling ke kantor-kantor itu ngecekin? Ya, mohon izin, Non. Yang di depan Om Arif ini pun salah satunya petugas. Kalau masuk kantor selalu keliling.
gitu ya. Iya, siap. Jadi Om Aldino nih keliling ngecekin kantor-kantor itu ya dalam penerapan teknisnya ya. Ya, penerapan Oke. teknisnya kita yang keliling. Makanya kita benar-benar tahu lah bagaimana kondisi di lapangan itu. Kita harus ngadapin si manajemen yang kadang-kadang harus ya menahan diri untuk mengeluarkan kocek. Menerapkan protokol itu kan butuh tambahan Dana ya, biaya. nggak murah, iya betul. Itu dia, apalagi kalau mereka punya karyawan yang tidak sedikit di atas 1.000 apa bagaimana kan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker dan lain sebagainya, itu PR banget buat mereka gitu. Mau nggak mau kita harus terapkan gitu. Beberapa perusahaan sih ya mau nggak mau kita harus tutup. Kita udah melaksanakan itu beberapa perusahaan. Alhamdulillah. Gimana tuh case-nya tuh kalau yang ditutup? Yang ditutup tidak menerapkan protokol COVID lebih dari 50%, Om. Oh Jadi gitu. nanti ada beberapa Ini protokol ditutup COVID. case-nya dalam hal kantornya ditutup atau izin beroperasi si kantor itu yang di... Bertahap. Sementara kita tutup kegiatannya. Oh oke. Sementara kita tutup kegiatannya. Gitu. Jadi kalau memang dia tidak menerapkan dalam beberapa hari ke depan ya kita tutup. Gitu. Mungkin saran Om, kalau misalnya lagi sidak-sidak gitu, bawa Om Pewi kayaknya lebih efektif kayaknya. Cukup dia aja kali, kita di mobil aja turun. Pel, siap saya, Pel. Jangan-jangan kantornya dia ntar gue yang sidak lagi. Kebetulan Anda wilayah Jakarta Timur, Anda dapat tugasnya. Oh gitu. Di daerah kawasan industri Jakarta Timur, daerah Cakung sini, terus kemudian sampai Cilincing segala macam dong ya, kawasan industri situ ya. Tergantung. Oh, Cilincing Jakarta Utara ya? Utara, nggak nyampe utara. Oh, udah masuk Jakarta Utara ya. Cijantung sampai Cijantung. Cijantung kan banyak tuh, Jalan Raya Bogor itu kan Industri situ banyak ya. industri banyak di sana. Gitu. Oke, lanjut. Oke, mangga. Kemudian terkait dengan fase ya. Jadi di dalam Pergub 51 itu Pak Gubernur mengarahkan kita coba 2 fase. Ya, fase pertama dan fase kedua. Fase pertama itu sudah dipaparkan oleh Pak Gubernur sebagai berikut, itu ada. Kayak nih tak kasih itunya ya. Print screen-nya. Jadi pekan pertama di 5 Juni sampai 7 Juni itu adalah pembukaan tempat-tempat peribadatan. Nah, terkait dengan tempat kerja, karena kita fokus tempat kerja, itu dalam fase pertama itu dibagi menjadi 2 minggu. Ya. Pekan pertama di tanggal 8 sampai 14, khusus untuk yang bergerak di bidang perkantoran, rumah makan, perindustrian, pergudangan, dan pertokoan. Kalau untuk UMKM binaan Pemprov, kita punya UMKM binaan atau tenaga kerja informal yang kita kembangkan. Itu pekan kedua, tapi di Sabtu minggunya nggak bisa langsung. Kemarin ya, pekan kemarin tuh yang kita sudah mulai bagi. Nah kemudian untuk pusat perbelanjaan, nah yang kemarin Pak Gubernur sudah publikasi melalui media sosial Pemprov DKI, terkait dengan pusat perbelanjaan, mall dan lain sebagainya, besok Senin baru buka. Senin baru buka ya? Senin baru buka mall. Gitu. Jadi mall itu memang harus menerapkan protokol COVID-nya lebih lengkap. Atau akan dilakukan penyegelan, benar-benar penyegelan, tidak ada sanksi administratif, langsung dilakukan penyegelan untuk tidak beroperasi kembali. Gitu. Karena resikonya terlalu besar. Baik itu nanti kursi tunggunya harus ada jarak, eskalatornya, pembatasan liftnya, dan lain sebagainya itu harus itu ketat sekali. Gitu. Sisanya kalau untuk taman rekreasi itu akan dibuka di Sabtu minggunya, ya di Sabtu minggu pekan ketiga. Gitu. Tidak langsung di pekan ketiganya. Seperti itu Om, kalau untuk di tempat kerja. Oke. Mau aja sih kalau sambil ini nggak cerita banyak lah. Nah, untuk transisi fase kedua, itu belum ada cerita nih Pak Gubernur. Belum, sama sekali belum. Jadi, Sekolah dan lain sebagainya
yang khusus kayak klinik kecantikan. Mungkin Om Arif udah lama ya nggak ke klinik kecantikan ya Om. Itu belum bisa dibuka Om gitu, mohon maaf gitu. Takutnya udah tebel apa kan dakinya atau jerawatnya udah terlalu banyak. Jadi ya sabar dulu Om Arif, tenang, sabar. Klinik kecantikan belum buka. Gitu. Kemudian ada apa namanya barbershop ataupun salon, itu pun belum kita buka. Termasuk bioskop Om. Gitu. Jadi sabar aja lah, bioskop kita nonton online aja lebih banyak. Seperti itu. Fase kedua. Nah, kemudian protokol tempat kerja ini tadi Anda udah cerita. Protokol tempat kerja nih ada dua hal yang sebenarnya yang paling wajib dilaksanakan oleh institusi tempat kerja. Yang pertama adalah proporsi karyawan yang masuk, yang aktif, itu wajib memberlakukan 50%. Wajib. Misalkan, aduh karyawan saya cuma 10 Pak. Tidak terkecuali. Karyawan 10 berarti yang masuk hari ini 5 orang, besok 5 orang. Itu seperti itu. Kalau sampai kita temukan lebih dari 5 orang, mau nggak mau penyegelan kita lakukan. Oke, ini nanti di cross check nih sama kondisi kantor teman-teman yang udah mulai masuk nih ya. Kita cross check nanti kira-kira gimana ya. Cross check lah kawan-kawan semua. Jangan sampai nanti kita datang ke sana ternyata melakukan ini malah repot semuanya. Kemudian yang kedua, diusahakan atau kita himbau lah, setiap perusahaan itu menerapkan pembagian jam kerja karyawan. Pembagian itu maksudnya begini, tadi kita sudah berlakukan 50%, 50%. Maka 5 orang yang masuk ini, itu jangan masuk di jam yang sama. Jam 7 semua, nanti pulang jam 4 itu tidak dianjurkan. Diharapkan 2 jam 7, 2 orang masuk jam 7, nanti 3 orang masuk jam 9. Tujuannya adalah... Sorry potong, ini 50% dari yang 50% masuk tadi berarti? Betul. 50% dari yang masuk tadi. Jadi 25%-nya itu ada masuk pagi, yang itu siangan. Ya benar juga sih. Siang-siangan. Tujuannya adalah untuk jam istirahat. Karena di beberapa istirahat biar nggak bareng, sama di jalanan biar nggak macet kayaknya Om. Kayaknya waktu pas hari setelah pengumuman PSBB transisi itu, saya coba keluar kan, kebetulan istri dinas nganter, itu udah kayaknya seingat saya ya, itu macetnya sama dengan yang 5 tahun lalu. Saya nggak tahu kalau macet yang sekarang lebih parah apa enggak. Cuma emang lebih parah sih, emang makin parah nih. Ngerasain. Siap. Nah lanjut nih, ini protokol yang kita punya, yang ada di peraturan kita turunan dari Pergub 51. Yang pertama adalah tadi tim perusahaan ataupun instansi harus membentuk gugus tugas COVID. Wajib terdiri dari itu ya, bagian K3-nya itu lebih utama dan lain-lain. Kalau memang di sana ada tim kesehatan ya tim kesehatan. Karena memang pada saat tim kita datang itu, yang kita pantau itu di sini ada tempat untuk isolasi. Kita pasti tanya seperti itu. Isolasi medis, khususnya jika ada yang terpapar atau ada yang positif. Kalau nggak ada, iya penting. Kalau nggak ada, pasti kita kenakan sanksi. Itu harga mati itu. Kemudian membatasi jumlah pekerja 50%. Penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan lain-lain. Yang tadi Anda cerita Om, satu hari meskipun masuknya 50%, itu dibagi lagi. Yang 25% shift pagi, 25% shift agak siangan. Itu nanti tujuannya pada saat di gedung bertingkat Om, benar. Kalau cuma di satu kantor sih nggak terlalu kerasa Om. Tapi kalau di gedung bertingkat, kalau dibagi shift, itu kerasa. Masih istirahat, umplok-umplok kantinnya ya. Di liftnya itu yang beresiko. Saya aja nggak kepikiran tuh, hebat nih orang di Snaker Trans Energi Jakarta nih. Kepikiran sampai situ, hebat. Yang paling kepikiran lagi kalau WC umpek-umpekan. Itu dia. Jadi kalau di gedung tinggi itu baru kerasa. Kalau di kantor-kantoran satu kantor gitu nggak terlalu kerasa. Kemudian pengaturan penggunaan fasilitas pekerja di perkantoran.
ya tempat istirahatnya, sarana ibadahnya. Kalau emang ada masjid di kantor itu protokol COVID-nya dijalanin apa enggak. Kalau emang ada kantin, protokol COVID-nya dijalani atau enggak. Dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian wajib setiap tamu maupun pekerja itu menggunakan masker atau alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak semua harus menggunakan APD, maksudnya nggak semuanya harus menggunakan sarung tangan, tapi minimal masker. Kalau sudah ada satu pekerja yang tidak menggunakan masker, kita cuma bisa panggil manajemen, you mau tegur itu pekerja sekarang, atau you yang mau kita tegur. Seperti itu aja udah. Kalau dia tegur, kasih kenakan sanksi ke yang bersangkutan, bisa dijadikan pelajaran buat yang lain. Bahwa masker ini di masa pandemi COVID, di masa new normal ini wajib adanya. Itu akan seperti itu. Jadi kalau si manajemen nggak mau ngasih sanksi, ya kita yang ngasih sanksi ke manajemen. Pada saat pemeriksaan itu biasanya seperti itu, Mas. Kemudian disinfeksi ya, kita melakukan disinfektan, itu setiap perusahaan itu wajib. Khususnya di beberapa tempat yang memang oleh pekerja itu selalu digunakan, ya entah mungkin pegangan pintu, tangga, ya, lift dan lain-lain itu yang paling penting itu. Adalah yang pakai tusuk gigi, tusuk gigi. Jadi tusuk gigi ditaruh di samping lift itu tujuannya untuk mencet. Dia tusuk giginya untuk mencet si tombolnya itu ada sampai seperti itu. Jadi mereka mengembangkan protokol-protokol COVID-nya masing-masing lah. Gitu. Kreativitasnya masing-masing lah ya. Gitu. Kemudian melakukan screening menggunakan alat mengukur suhu. Itu screening orang-orang yang masuk. Terserah mau pakai teknologi tinggi atau mau menggunakan yang thermal gun, ya itu terserah lah. Itu masing-masing. Kalau yang mau pakai pengukur suhu yang diketek pun nih silakan aja, mau nungguin sampai berapa menit, itu masing-masing lah. Oh, justru itu beresiko dong, Bos. Yes, beresiko pegang-pegangan. Oke, lanjut. Kemudian wajib menyediakan alat sanitasi kebersihan. Hand sanitizer di setiap pintu masuk, di kerumunan orang, di kantin, di tempat-tempat peribadatan itu wajib. Ya, kemudian sarana prasarana untuk cuci tangan. Dan di sini ada nih yang J nih, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja. Tadi tuh pertanyaan yang tadi tuh. Nanti kita jawab aja sekalian. Nah, ini kayaknya perlu diperjelas deh ini aturan main itu sampai sejauh mana sih aturan itu diberlakukan? Maksudnya kan perlu aturan detail dong, nggak bisa dong cuman dengan poin SOP kayak gini aja terus nggak ada aturan turunannya nih tentang pemutusan hubungan kerja atau terkait hak-hak pekerja lainnya yang perlu diberikan sama si pengusaha gitu. Nah, Ane sambil buka nih contekan. Pada saat Ane meriksa itu, Ane bawa form yang mana? Oke. Ini Ane stop share dulu. Oke. Sambil kita tegur dulu yang baru hadir, ada Bu Ratih Libania dari masih di Departemen Perhubungan ya, Bu? Ada juga yang baru gabung, Opai nih, Opai. Siapa nama asli lu, lupa gue. Mujib. Sama ada Bang Andes nih, baru datang. Ada Pimen juga nih, Firman. Wih, ganteng banget lu, Des. Udah kayak Ustadz Maulana lu, Des. Ustadz Maulana kan gimana, udah mulai nih? Udah, oke. Lanjut lagi. Ya, ini yang kita pakai turunan protokol pencegahan pada masa COVID. Jadi kita kalau keliling, ini kan tadi hal-hal yang Anda sebutin tadi, Om.
Ini yang kita cek nih. Jadi ada protokol pencegahannya atau ada tadi yang Anda sebutin nanti sampai apa? Sampai UE. Sampai X, sorry. Nah, ini lampirannya. Nah, ini pemeriksaannya seperti ini. Ini lampirannya ada. Gitu. Jadi checklist ini akan kita bawa selalu ke perusahaan. Dan kita cek semua. Jumlah pekerja berapa? Yang bekerja di kantor berapa? Kemudian nanti ada pembentukan tim gugus tugas enggak, pembatasannya seperti apa, kemudian jam shift dan lain sebagainya. Kita bawanya ini, Om, buat keliling ke perusahaan. Kita checklist. Nanti kita share juga, biar perusahaan-perusahaan bisa bisa langsung mengkondisikan lah dengan POM ini, gitu. Seperti itu. Begitu, Om Arif. Oke. Slide-nya udah habis belum? Kenapa? Ya, Slide udah habis belum? Yang lainnya sih bisa dibaca. Pada prinsipnya tadi yang mau aneh jelasin yang pada saat pertanyaan pemutusan hubungan kerja ya. Oh, oke. Nah, ini penerapan sanksi dulu aja nih. Penerapan sanksi yang tadi aneh cerita. Nah, Penerapan penting sanksi di nih. masa COVID itu seperti ini. Kalau tidak melaksanakan protokol untuk perusahaan yang tadi aneh cerita di depan, itu ada teguran dan denda administratif sebesar sekian, 25 juta. Kalau yang di pergub yang sebelumnya, pergub yang di 33, itu sampai 50 juta. Buat perusahaan sih kayaknya nggak seberapa ya. Iya. Buat perusahaan sih nggak seberapa. Hanya ada sanksi kita yang paling kuat adalah penutupan kegiatan. Penutupan kegiatan. Sama sekali harus berhenti. Gitu. Itu yang bikin kewalahan perusahaan. Gitu. Nah, ini nggak saya tuliskan di sini. Dan untuk yang perorangan, nah itu kerja sosial. Berupa membersihkan ya. fasilitas umum menggunakan rompi. Ada fotonya nggak? Akan lucu juga tuh, jadi viral tuh. Ada nggak enak, Om. Nggak enak. Takutnya ada orang belum aneh edit mukanya. Iya, ntar saya ngedit, kirim deh, nanti saya ngedit. Nanti saya ngedit. Kirim ya nanti ya. Kemudian ya, denda administratif ya sebesar 250.000. Ya ini aja sih yang bisa Anda sampaikan. Nah, nanti mungkin untuk pembahasan tadi, khususnya pertanyaan yang tadi terkait dengan PHK ya. Ini kan Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita minta dulu para audiens nyalain videonya yang bisa nyalain video ya. Gitu. Biar kita sapa dulu teman-teman yang lain. Siapa aja? Oh, Pewi udah nggak sabar mau nyalain video tuh dari tadi. nggak sabar, dia udah nanya duluan sih tadi masalah PHK. Nah, nanti pertanyaannya diulang, saya diulang. Ayo yang bisa nyalain video buat kita bisa sama-sama tunjukkan ke teman-teman yang lain. Ya, apa kabar Pepi? Siapa itu? Siapa coba? Lupakan lu. Lupa kan lu, Pel? Siapa itu? Damianus Latarate. Weh, Anda. Wah, anak durhaka lu, Pel. Weh, bos. Apa kabar, Peu? Nah, weh jadi juragan nih sekarang. Oke, kita masuk sesi tanya jawab ya. Yo. Tadi ada pertanyaan dari Pewi ke Om Aldino nih. Silakan diulang pertanyaannya biar sama-sama disimak yang lain. Terus yang lain kalau ada mau pertanyaan bisa langsung. Bisa juga titip pertanyaan, kalau yang lagi sibuk nggak sempet bisa juga titip pertanyaan lewat chat ya. Pel, langsung Pel. Ini kan. Ya, oke, bos. Saya mau tanya Pak DKI. Itu kalau PHK itu kena ada apa? Kurang kencang suara lu, Bro. Kurang kenceng suaranya, Bos. Tapi jangan deket-deket juga, ngeri kita. Serba bener deh, serba bener. Ayo, nggak apa-apa deh, deket nggak apa-apa deh. Kita sabar, kita itu tutup mata nih kalau gitu, cepet. Enggak.
mau tanya ke Bapak Aldino. Kemarin temen gua kena PHK. Nggak kedengeran, Bos. Nggak kedengeran, asli nggak kedengeran. Tadi kencang suara lu. Tanya ini, Suara lu kayaknya. Kemarin temennya Pepe. Nggak, ini karena dia handphonenya ganti nama tadi. Iya. Kalau handphone tajir kan suara kenceng. nek gua tanya nih. Jauh. Weh, Om Firman. Bos, Pimen di mana nih? Di kantor apa di mana nih? KW jauh. Biasa mesti ngamanin listrik ya. Mantap. Mantap. Om Pel. Lanjut Om Pel. Oke, Pel, lanjut Pel. Tanya dulu Pel, yang bener Pel, yang kenceng suara, yang gagap. gua tidak habis nih. Si Pewi Pak Aldino, Tarik tinggalan sih ya. Oi. Mana putih. makanya Nah. gua deh. Oke, sambil nunggu Pelwi pakai headset, kita ke pertanyaan Vega dulu ya tadi ya. Tadi ada 2 pertanyaan dari titipan Bu Vega nih. 1, peraturan PSBB transisi tadi itu berlaku untuk seluruh kantor pemerintahan yang ada di Jakarta, termasuk apakah lembaga itu adalah lembaga nasional, misalnya Kemenhub atau juga DPR gitu. Itu kan di bawah lingkup Jakarta tuh. Itu berlaku juga nggak buat mereka atau mereka dikecualikan? Gua kan bukan institusi Jakarta gitu. Nah, itu dulu Om. Sebetulnya pertanyaannya Bu Vega tersirat itu. Apakah nanti peraturannya Pemprov bertabrakan dengan peraturannya pemerintah pusat gitu kan? Iya, kurang lebih begitu kira-kira. Makanya kita Enggak, bunyi itu di peraturan PSBB yang pertama di Pergub 33. Ini aneh sambil share ya. Aneh masih ingat. Jadi terkait dengan pemberlakuan atau pembatasan aktivitas perkantoran itu untuk yang di institusi negeri maupun di institusi negeri itu bisa dikecualikan. Jadi ada beberapa institusi yang dikecualikan. Itu. Ini aneh share nih. Biar pada sambil nyimik. Tuh, pasal 10. Oke. Jadi ada pengecualian, Bro. Kalau untuk yang negeri, yang punya pemerintah itu ada pengecualian, adalah untuk kantor instansi pemerintahan, itu yang ngatur merekanya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi nggak ada sidak ke Kemenhub nih, ke kantornya Bu Ratih, nggak ada nih. Ada, mereka menetapkan peraturannya mereka masing-masing. Mereka siap, mau melakukan WFH total, silahkan. Mereka mau melakukan WFO total, silahkan. Kayak Kemenkes kan nggak mungkin WFH total. Pasien yang megang siapa? Gitu bahasanya. Oke. Gitu. Jadi Om Dino nggak bakal mampir ke sekretariatan DPR ya? Insya Allah Inspeksi enggak, kantor Bu karena Vega memang enggak di ya? dalam ya di dalam Permenkesnya pada saat pemberlakuan PSBB pun bunyi itu gitu. Jadi untuk kantor instansi pemerintah, perwakilan negara asing atau organisasi internasional dan BUMN maupun BUMD itu mereka yang mengatur sendiri gitu. Dan juga beberapa sektor swasta juga ada yang dikecualikan Om gitu. Nggak cuma negeri, swasta yang dikecualikan. Kayak misalkan yang 11 bidang, yang 11 itu ya? Betul sekali. Jadi kalau pertanyaan tadi ya udah jelas lah, nggak perlu nabrak-nabrak peraturan, sudah diatur, nggak ada yang perlu ditabrak. Jadi kesehatan terkait dengan pangan gitu. Jadi andaikan kemarin kita pernah sidak ke perusahaan yang kelihatannya bukan perusahaan dikecualikan, pas kita masuk ternyata perusahaan farmasi. Mau nggak mau, mereka mengecualikan diri gitu. Ya perusahaan obat kalau sampai produksi mereka turun ya beresiko juga buat pasien kan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang obat yang sifatnya kayak sekarang itu vitamin itu lagi dibutuhkan sekali gitu. Itu sih seperti itu. Tadi kebetulan saya sengaja nggak bercerita yang dikecualikan biar jadi pertanyaan. Okay. Dan alhamdulillah ditanya.
Ini ada Bang Opai kerja juga nih Bang Opai. Ais. Monitor lagi di mana nih Bang Opai nih? Biasa lagi tugas Demi industri pupuk nasional ya nggak? bentar lagi nyari tempat dulu nih, bentar nih. Oke, siap atur. Oke, Bang Pewi, masuk Bang Pewi, nanya Bang Pewi. Pertanyaan lagi tuh si Vega tuh nanya. Ya, nanti Bang Pewi dulu nih. Kita udah kangen berat nih sama Bang Pewi nih. Wah. Fansnya udah nungguin tuh. Bisa Bang aja Pen. udah. Tuh, suara jelas. Video dong, video. Nah, ayo. Pakai handset masuk. ini kawan. Oke, Nah, lanjut. Saya mau nanya. Jangan amat lu nanya sama gue. Ketawa dia ketawain. Aku amat kayak kanebo. Enggak, itu kemarin teman berisik Lanjut, banget lanjut, nih. lanjut. Lanjut. Kemarin kan temen gua kena PHK. Terus dia nggak dapat pesangon. Di peraturannya dapat pesangon apa enggak gitu. waduh, berat nih pertanyaannya nih. Jadi PHK kena pesangon apa enggak gitu ya? Dapat tangan apa enggak? Betul nih, dapat pesangon apa enggak gitu. Ya, di dalam Oke. gue jawab ya. Langsung Oke, ya. masuk. Iya, Sip. Jadi yang perlu kita harus cari tahu dulu, teman ente Om Peo itu status pekerjaannya pekerja apa? Pekerja tetap atau kita sebut sebagai pekerja kontrak lah. Yang PKWT, PKWTT, PKW apalah segala macam itu yang nggak perlu gue jabarin secara rinci ya. Nah, dari dua status ini itu punya klausul yang berbeda-beda. Kalau misalkan dari pekerja tetap tiba-tiba di PHK itu otomatis semua kewajiban harus dipenuhi. Salah satunya adalah pesangon, terus kemudian pengali masa kerja dan lain sebagainya. Kalau pekerja kontrak nih Om Peo, ini yang harus hati-hati. Beberapa perusahaan melakukan pekerja kontrak itu ngesap, nggak langsung oleh si perusahaan itu, karena nggak mau nyari urusan. Misalkan gue punya perusahaan otomotif, maka bukan perusahaan otomotif gue yang langsung gue bikin kontrak dengan para pekerja, tapi gue nyari nih pihak ketiga, entah perusahaan kita sebut sebagai perusahaan outsourcing lah ya. vendor ya. Outsourcing. Nah, dia yang kontrak nih sama pekerja. Nah, gue cuman kontrak sama si perusahaan outsourcing itu, gitu. Perusahaan gue. Jadi, riwayat ini perlu dicari tahu dulu. Kalau dikatakan di PHK oleh siapa? Si perusahaan gue sebagai perusahaan otomotif atau di PHK oleh perusahaan outsourcingnya. Begitu, Om Peo. Iya. Misal ternyata dia ikatannya langsung sama gue, sama perusahaan otomotif. Pada saat ikatan langsung sama gue sebagai perusahaan otomotif, itu perlu dikaji lagi kontraknya. Ini kontraknya udah bener atau belum nih? Biasanya beberapa kontrak sengaja nih yang dipleset-plesetin. Karena beberapa kontrak juga nggak nyampe ke kantor kita, Om Peo. Gitu. Karena gitu ya. kontrak itu kan wajib masuk ke kantor kita evaluasi. Ini benar nggak, sesuai dengan ketentuan nggak, terkait jam kerja. Bisa jadi Om Peo mungkin gajinya dapatnya upah, di atas upah nih, 5 juta. Tapi jam kerjanya sampai 12 jam, itu juga nggak benar. Gitu. Gajinya 10 juta, tapi jam kerjanya 24 jam, juga nggak benar. Gitu. Perlu diatur. Gitu. Jam kerja tetap sesuai ketentuan adalah 7,5 jam. Kalau memang ada lebihan itu, disitulah berlaku entah itu lembur atau upah lain gitu. Ya mungkin Om Pimen dan Om Opa ini ngerasain lah. Upah lemburan. Biasanya lebih gede sih daripada gajinya sih. Makanya diangkat-angkat aja itu. Kasih istimewa, Bos. Baik, lanjut ya. Nah, dari kontrak ini ternyata kejadian nih. Di masa pandemi sekarang ini akhirnya di PHK dan nggak dibayar upah. Nah, aneh khawatir
ada yang salah nih sama kontraknya gitu. Andaikan kita melakukan pemeriksaan ternyata dari kontraknya sudah bunyinya salah, itu juga akan bermasalah itu. Bisa jadi status kepegawaiannya nggak diakui atau nggak legal. Jadi seperti itu. Belum Maaf lagi. saya potong. Yuk lanjut. Maaf saya potong. Biasanya tuh yang teman-teman tuh dipaksa suruh ngundurin diri. Nah, itu tuh yang kejadian tuh biasanya tuh. Itu dia. Jadi bukan PHK jatuhnya, mundurin diri. Ngundurin diri. Enggak. Makanya Tapi jangan dia mau dipaksa sama ini perusahaan gitu. lapor. Maksanya sama temen-temen lo juga kali, Pel? Atau lo yang suka maksa, Pel, dibayar buat maksa orang mundur, Pel? Lapor, bro. Enggak Lapor. kan. Lapor ya, Iya. kalau kayak gitu lapornya kemana tuh? Lapornya ke kemana kantor. tuh? Lapor ke kantor kita. Kalau emang tuh perusahaan ada di DKI Jakarta, lapor ke kita. Kasih Jadi- bawa bukti-bukti ya, chat atau apa gitu ya. Buktinya, bukti chat segala macam. Khususnya bukti yang perlu dibawa adalah penegasan status. Jadi status lo di perusahaan itu lo tunjukin dulu sebelum lo cerita masalahnya. Itu kalau misalkan lo cerita masalah begini, ternyata lo kontraknya sama outsourcing, ya nggak akan bisa diproses juga, bro. Gitu. Oh, gitu. Itu seperti itu. Iya, kemarin sih temen gua gitu cerita sama saya. Tapi dipaksa suruh ngundurin diri gara-gara mau lebaran Kalau gitu. udah tanda tangan repot dah. Kalau udah tanda tangan repot. Iya. Kalau udah tanda tangan Iya, repot. namanya begini, dia dipaksa harus tanda tangan gitu. Tanda tangan kalau nggak ini nggak keluar, kayak jam sostek itu nggak keluar. Iya sih. Oke, gini dulu deh. Gue cerita dulu, ngabisin dulu ya. Ngabisin cerita. Masih ada satu hal lagi yang perlu gue sampaikan. Yaitu terkait dengan kontrak. Pada saat kontrak, teman-teman yang mungkin masih jadi tenaga kontrak, pasti dan biasanya di klausul terakhir itu ada kata force major. Nah, di klausul Kata itu ini, bisa. klausul ini yang biasanya dipakai. Karet itu yang karet tuh. Iya, betul. Itu yang kita pengen turun itu agak repot. Gitu loh. Klausul force major. Wabah ini kan force major. Kenapa? Force major. Pemerintah sudah menurunkan itu loh. Ketentuan PSBB, sudah menentukan tanggap darurat dan lain sebagainya. Tanggap darurat itu sebuah salah Itu satu adalah kunci. Akhirnya kami nggak bisa bertindak apa-apa gitu. Kalau udah force major udah gimana lah, bro? Mereka udah pakai pasal terakhir sudah. Di saat lo masih terikat kontrak, karena ini bukan pekerja tetap ya. Kalau pekerja tetap wajib semua klausul harus dijalanin. Semua ketentuan ketenaga kerjaan harus dijalanin. Tapi kalau misalkan pekerja kontrak, nah perlu harus dikaji lagi tuh, dikaji semuanya. Panjang. Nah ini hal terakhir yang perlu gue sampaikan adalah ini, kita lihat di pasal terakhir, lo tanda tangan nggak? Kalau force mayor nih, kalau misalkan force mayor lo tanda tangan ya udah. Pada saat kita mau bergerak ya dia tinggal nunjukin aja peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden yang menetapkan tanggap darurat. Udah selesai. Itu. Nah pertanyaan lain tadi yang Om Ferry tanyakan terkait dengan ditekan, dipaksa, diintimidasi dan lain sebagainya. Itu sudah banyak, pengaduan seperti itu sudah banyak. Di kita itu banyak banget. Jadi ngadu tiba-tiba dia nggak mau tanda tangan, akhirnya dimutasi ke kantor cabang yang di wilayah mana gitu. Pada saat dia nggak mau dimutasi, dia akhirnya dikenakan sanksi. Kenapa? Karena dia harusnya hadir di kantor cabang wilayah sana, tapi dia tetap di Jakarta. Nah, Itu triknya ya. triknya begitu. Ini sebagai Indisipliner. Iya. Kirim ke Wamena lu, Pel, nanti, Pel. Jualan apaan di sono, dia jualan belut. Lo mau jualan koteka, Pel, sana, Pel. Ya itu sih Om Pel, mekanisme Oh, gitu itu ya. ya. Ya pokoknya kalau ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang ngerasa kita kok ngerasa ditekan nih sebagai pekerja, laporkan aja ke kita, Om. Kita punya dua bidang, yaitu bidang hubungan industrial. Kalau sekiranya kata kasus lo sudah terputus dengan si perusahaan, dalam artian lo udah tanda tangan untuk PHK atau perusahaan sudah mem-PHK, kalau sudah putus kita pakai bidang hubungan industrial. Tapi kalau lo masih berada di dalam perusahaan tersebut,
dan lo merasa diintimidasi, kita punya ada nanti akan didatangi itu sama penyidik kita untuk dilakukan pemeriksaan. Itu aja Om Pel. Di masa COVID ini pengaduan banyak nggak Om Dino? Banyak Om, banyak banget. Meningkat ya? Banyak banget gitu. Itu juga kasihan sih ya, namanya mereka sudah pakai ketentuan hukum, jadi waduh. Ya serba bener lah. Akhirnya serba bener kalau zaman sekarang ini. Gitu aja sih. Oke, masuk udah selesai nih tentang PHK. Udah ya Om Pel ya? Oke. Udah. Oke. Sekarang kita lanjutin pertanyaan Bu Vega ya. Tadi ada pertanyaan kedua dan ketiga nih. Jadi Gage itu apa? Ganjil genap ya. Oke. Ganjil genap. Ganjil genap fix nggak diterapin gitu. Wah, ini harusnya yang jawab Bu Ratih nih. Juga mungkin ya, ada kaitannya. Cuma Bu Ratih kayaknya udah jauh nih. Ada toleransi bertahap nggak atau langsung berlaku tilang? Terus pertanyaan selanjutnya, kan tadi informasinya kalau institusi pemerintah pusat terutama ya dikembalikan ke instansi masing-masing. Nah, terus pegawai atau ASN yang terkait yang harus mobile dengan transportasi umum itu gimana mekanismenya? Apa harus pakai surat tugas atau cukup menunjukkan ID card instansinya aja? Gimana Om Dino? Belum sampai situ Om. Karena turunan GAG-nya belum keluar. Itu juga belum bisa menginformasikan seperti apa. Pada prinsipnya sih kayak pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan SIKM ya, surat izin keluar masuk juga kan. Pada saat untuk instansi pemerintah yang ternyata beberapa karyawannya keluar daerah itu ya, entah di Cikampek, entah di Bogor, entah di mana, itu cukup menunjukkan surat tugasnya nggak ada masalah gitu masuk keluar DKI Jakarta pada saat pemberlakuan PSBB kemarin. Gitu ya, mungkin akan ada perlakuan khusus lah untuk pegawai-pegawai pemerintah yang memang dikecualikan tadi untuk berkegiatan dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Mungkin gitu, tapi arahnya sih ke sana. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Bang Opai? Oh, masuk nih. Nyimak dulu Om. Lagi masuk nih. Piket. Oh, piket. Om Andes ada nggak? Gue tanya sedikit ya. Mau nanya sedikit. Om Dino. Yep. Om Dino kan itu per tanggal besok itu beberapa mall sudah mulai aktif dibuka. Iya. Yeah. Kita bawa sudah aktif dibuka besok. Om deketin mic-nya Om, kurang kedengeran. Suara lu nih sekarang nih, lu jangan ikut-ikutan PW dong. Kalau PW wajar. Bisa aja. Sebelum Kopi mana kopi? Deh. Nah, beberapa mall di Jakarta besok diberitakan sudah Buka. akan walaupun sebetulnya secara karakteristik berbeda gitu kan. Dari data terbaru justru di beberapa pasar itu yang ketika PSBB itu tidak ditutup, koreksi ya kalau saya salah. PSBB kemarin kan pasar-pasar tradisional itu tidak ditutup, bener ya Om Dino ya? Iya. Sebenarnya ditutup Om. Ya. Cuma masih bandel aja. Itu. Kebandelannya itu kalau turut. Pasar tradisional PSBB masih pada buka. Sementara besok itu mall dibuka kembali. Yes. Tapi angka penambahan pasien positif terbaru justru menunjukkan bahwa pedagang-pedagang di pasar tradisional itu naik. Nah, ini gimana sudah ada angka dari pasar tradisional itu naik, sementara besok ada aturan baru bahwa mall sudah bisa mulai buka. PSBB sudah selesai, tapi angka pasien, angka positif terus nambah gitu. Sama-sama area publik nih, mall dengan pasar. Apa yang menjadi dasar bahwa besok itu mall harus Yang kita mau orang miskin. sementara angkanya udah mulai naik. Ini nih pasar nih.
Itu aja dulu nanti lagi selanjutnya. 55.000 telepon. Aja nah orang keluar. Nah, terkait dengan mall buka besok ya Om ya? Aduh, mall buka percuma juga nih, duitnya yang belum ada nih. Oke, terkait dengan tadi ada revisi ya. Sebenarnya instruksi PSBB kemarin semua pasar itu harusnya tutup kecuali pedagang-pedagang. Jadi bahasanya bukan pasar, tapi pedagang-pedagang yang Memenuhi kebutuhan pokok. ya untuk kebutuhan pokok. Masalahnya pasar tradisional isinya itu semua, Om. Jual masker dan lain sebagainya. Enggak juga, ada yang cuma jualan sapu. Ya 80% lah, 80%. Ya, sip. Jadi terkait dengan peningkatan kasus yang ditanyakan oleh Komandes, setiap pekan itu Pak Gubernur itu melakukan evaluasi. Dan di dalam Pergub yang baru, Pergub 51 itu ada namanya kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Nah, kebijakan ini akan bisa kita pakai sewaktu-waktu, Om. Nggak ngelihat harus evaluasi sampai fase terakhir, fase 1 ini selesai. Jadi setiap saat kalau memang sudah mengkhawatirkan, itu akan kita ambil policy ini. Gitu. Hanya evaluasi yang dilakukan itu dilihat dari angka, apakah dari penyebaran atau dari apa segala macamnya, itu yang oleh tim-timnya Pak Gubernur sendirilah itu. Kebijakan-kebijakan itu yang nanti ngambil dari timnya Pak Gubernur melalui dinas kesehatan, melalui dinas yang lain atau yang berkaitan terkait dengan apakah nanti mall, misalkan besok mall dibuka nih. Kalau ternyata meledak dan lain sebagainya, besoknya langsung ditutup, itu memungkinkan, Om Andes. Gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa bahkan dalam waktu 8 jam, misalkan tiba-tiba ada yang positif, kita langsung tutup pun bisa. Karena ada emergency brake tadi. Gitu. Seperti itu sih, jadi nggak akan bisa dibuka, udah pasti dibuka total, enggak. Kita akan menggunakan kebijakan itu. Seperti itu sih, Om Andes. Kayaknya lagi putus-putus deh. Yes. Jelas kok, jelas nih saya. Pimen monitor, Pimen, jangan megang HT aja lu, Pimen, nanya dong. Itu lagi digenteng itu dia. Lagi di konten, Gimana lagi di Manes? konten. Gimana Manes? Tadi kayaknya sempat terputus ya? Dengeran. Ya, Jelas seperti itu kok. sih, Om. Oke, Ica tadi ada mau nanya lewat chat atau mau langsung? Halo, assalamualaikum. Maaf mau langsung tapi nggak bisa on Oke. video ya sambil masak. Ya. Oke. Iya, bahaya ada Pewi soalnya. Iya gini, mau tanya nih soal tadi terkait pasar ya, pasar. Kan belakangan ini lagi disorot banget di pasar tuh, banyak tuh yang pedagang positif. Nah itu gue sendiri ya pernah ngalamin nih ke pasar ya, karena memang urgent harus ke pasar. Dan kaget ya, maksudnya kayak protokol kesehatan tuh kayak nggak berlaku sama sekali. Kayak bener-bener harus kitanya yang protek diri sendiri dengan jaga jarak. Tapi ya susah gitu loh. Maksudnya kita misalnya mau beli ke satu pedagang, tiba-tiba dari belakang datang ibu-ibu mepet atau apa. Susah banget ya namanya physical distancing gitu. Terus, nah kemarin ada beberapa pasar yang akhirnya di rapid test gitu-gitu. Tapi kayaknya nggak efektif juga, karena kayak waktu ada kasus di Cilengsi, itu petugas COVID-nya malah petugas yang mau ceknya itu malah diusirin. Jadi intinya mereka nggak kooperatif ya. Nah terus kemarin dengar juga dari teman-teman lah, ada yang sharing di Rawamangun itu kemarin pasar paginya juga ada mau tes massal juga. Tapi ya itu, begitu tahu ada mau tes massal, buru-buru ada yang tutup, pulang gitu-gitu. Nah itu tuh nggak ada, bisa misalnya kayak di mall kan ada sanksi ya buat yang nggak bisa kerja sama, itu ada sanksinya. Nah ini kalau yang di pasar nih gimana gitu? Iya, betul.
Nah, terus masalahnya orang bisa nahan diri untuk ke mall, tapi untuk ke pasar kayaknya agak sulit ya kalau memang benar-benar butuh, apalagi ibu-ibu gitu. Walaupun mungkin durasinya dibatasi, yang biasanya mungkin setiap hari, bisa jadi seminggu sekali gitu. Tapi tetap itu butuh gitu. Dan itu kalau mereka nggak bisa kerja sama, kitanya jadi nggak safe juga kan gitu. Terus itu satu ya. Terus kedua, kayak misalnya ada perusahaan nih masih berlakukan masuk biasa ya. Tapi ada keputusan yang mereka bikin, menurut gue sih agak dilematis ya, karena di era COVID ini ada beberapa karyawan yang dipotong gajinya. Berarti pendapatan berkurang ya, gaji berkurang. Tapi dikasih peraturan yang kayak nggak boleh pakai transportasi massal kalau ke kantor. Tapi nggak diganti misalnya uang transportnya, misalnya mereka menggunakan Grab car misalnya yang lebih aman gitu. Itu gimana gitu dari sisi Disnaker Transnya tuh menyoroti itu, apakah perusahaannya ya bahasanya mungkin bisa dibilang zolim sama karyawannya karena harus begitu. Tapi balik lagi sih memang tuh pasti ada untuk safety ya gitu. Cuma kalau kayak gitu kan karyawannya ini yang bingung gitu loh, dia harus kerja mau nggak mau, sementara gaji sudah berkurang tapi ongkosnya meningkat gitu. Itu gimana Om? Itu aja sih, itu 2 aja. Makasih ya waktunya. Waduh, ini curcol kayaknya nih. Ini ada unsur curcolnya ini kayaknya. dampak diri sendiri. Baik, untuk yang pertama terkait dengan sanksi yang diterapkan di pasar, itu kalau Anda sendiri sih belum dengar langsung dari teman-teman pasar, tapi Anda cuma dapat dari beberapa kawan yang melakukan sidak di pasar. Ya kebetulan banyak kawan juga yang udah jadi lurah. Itu cerita bahwa memang pasar itu seringkali dikenakan sanksi karena pedagang-pedagang ini kan sewa sebenarnya sama pasar jaya, dan itu banyak, beberapa yang dikenakan sanksi itu banyak. Nah, kecuali jika mereka merasa pedagang ini adalah pedagang yang dikecualikan gitu. PD Pasar Jaya juga sudah berusaha keras untuk berpikir membatasi itu, khususnya dengan kemarin tuh ada terobosan dari PD Pasar Jaya, khusus pasar tradisional ya, yang dikelola langsung oleh Pemprov DKI, itu menggunakan jasa pengiriman. Jadi di beberapa pasar itu ada jasa pengiriman ya, Cak. Iya, pernah tahu. Iya, ada pernah dapat ya selebarannya ya. Pernah. Jadi kita beli Pasar toto. Jaya itu di Instagramnya share. Yes, itu aja dipakai gitu maksudnya. Itu aja dipakai. Itu Bang Andes foto sama bos gue ngapain selalu? Nah, itu aja digunakan, dioptimalkan supaya ya kita menghindari kerumunan orang lah. Ya kalau misalnya kita mungkin ya, kalau milenial tuh kayak ngeh lah sama kayak gitu-gitu. Nggak usah ke pasar, misalnya kayak ada aplikasi Tanihub, ada sayur bot, lain-lain gitu ya. Tapi kalau yang ibu-ibu ya yang sudah senior, gitu, yang udah sepuh, yang misalnya udah nggak tinggal bareng sama anaknya kayak gitu-gitu kan kayak kurang paham gitu loh. Ya. Jadi gini, Cak. Maksudnya gini kan, maaf bentar. Jadi kan PD Pasar Jaya ini punya data pasti ya. Kayak kemarin ada pedagang yang mau dicek tapi mereka nggak kooperatif dengan pulang. Alasannya takut kalau misalnya ternyata positif atau banyak yang positif di situ, akhirnya pasar ditutup. Mereka nggak bisa cari nafkah lagi gitu. Iya. Yeah. Tapi kalau mereka positif pun sebenarnya kalau nggak ketahuan kan bahaya gitu kan. Nah, itu bisa nggak sih misalnya nggak usah di pasar, misalnya di tesnya, misalnya dipanggil, ada alamatnya kan, bisa dihubungi atau apa, mereka datang atau apa, datanya nggak perlu dibuka lah gitu, atau gimana, biar pokoknya ya caranya lah gitu. Karena kayaknya menghindari untuk nggak ke pasar, mungkin beberapa udah banyak yang mencoba seperti itu. Tapi nggak bisa 100% lah, paling ya 50% tuh masih ke pasar. Dan kalau udah ibu-ibu ke pasar, ya pasti keluarganya di rumah misalnya terkena di pasar, ya mau nggak mau pasti menularkan keluarganya gitu, jadi carrier gitu kan. Betul. Ya, pada prinsipnya sih usaha udah optimal lah, kita coba terus dengan metode-metode baru.
entah itu tadi menggunakan pengiriman di pasar tradisional dan lain sebagainya udah kita lakukan. Yang kedua itu ada mekanisme protokol COVID, Cak. Jadi sebenarnya di setiap tingkat RW itu ada petugas gugus tugas COVID, Cak. Nah, untuk warga-warga yang sifatnya tadi, Cak, yang tadi misalkan sudah sepuh dan lain sebagainya, itu bisa dibantu sama gugus tugas COVID ini, gitu. Mereka bisa membantu untuk pemesanannya dan lain sebagainya, itu dilakukan di beberapa RW yang oke, itu dilakukan gitu. Tapi memang beberapa RW yang mungkin bisa dikatakan cuek dan lain sebagainya, ya itu berbeda lagi lah. Lah mungkin kebetulan kita pas dapat di tempat yang seperti itu, gitu. Jadi bukan berarti kita membela diri, memang Pemprov sedang coba mengembangkan gimana caranya supaya kegiatan. Ya ini anggap aja input ya, bukan kritik ya. Betul, terima kasih. Beberapa maksudnya kegiatan perekonomian tidak lumpuh, tetap berputar, tetapi mekanisme protokolnya itu jalan. Keinginan Pak Gubernur sebenarnya pengen tutup semua, Cak. Melakukan kegiatan penutupan di setiap tempat yang seperti itu. Tapi sekali lagi, Cak, Jakarta ini majemuk. Orang-orangnya itu luar biasa. Kita nggak tahu tuh orang yang pakai celana pendek jalan di pinggir jalan itu ternyata kewenangannya bisa sampai nelpon menteri, bisa sampai nelpon ini itu yang terjadi. Karena beberapa pasar yang kita tutup kebetulan ternyata yang lagi beli dirjen dari Kementerian Perdagangan, akhirnya jadi rame, jadi ini dan lain sebagainya. Ini yang kita hindari gitu. Makanya gimana mekanisme penutupan pasar, ya paling yang namanya kelurahan, Satpol PP, TNI Polri itu bolak-balik namanya kagak pernah bubar. Diumumin jangan rame, tetap aja rame. Di pasar dekat rumah kita juga begitu, di Cakung di sini, paling dekat kantor wali kota. Di Pulau Gebang, dekat kantor wali kota, tetap aja pasarnya tuh buset dah. Sama ya. Jadi daerah kekuasaannya Andes itu Pulau Gebang. Jadi kangen mata ini kayaknya Om Iko nih. Jadi intinya seperti itulah. Jadi penerapan sanksi itu udah kita coba berulang kali, tapi kita nggak berani sampai ekstrim kayak di luar kota yang disemprotin pakai Blanwir ya. Nggak sampai segitu juga. Kalau sampai disemprot Blanwir bisa rame ntar. Karena memang ada kebijakan pengecualian kegiatan. Itu yang kita pikirkan gitu. Nah, hal-hal tadi yang yang kita dorong itu sebenarnya adalah bagaimana gugus tugas COVID di tingkat RW itu bisa berjalan dengan baik. Dan perlu kita edukasi kepada warga bahwa pada siapapun lah, nggak cuma warga, termasuk diri kita sendiri, bahwa yang namanya COVID-19 ini bukan penyakit kelakuan, gitu. Ya kan? Bukan penyakit karena kenakalan, gitu kan? Iya. Tapi kenapa kita takut gitu loh? Untuk kita mengungkap bahwa kita ngomong, oke lah gue kena COVID gitu, misalkan naudzubillah min dzalik, ya jangan sampai kayak kena COVID. Udah seserem AIDS gitu kayaknya ya, kayak aib banget. Iya, kayak mungkin penyakit kayak raja guguk apa raja apa, gue gak ngerti itu. Ya disomasi loh. Ya penyakit kelakuan atau kenakalan gitu ya. Bukan seperti itu ya. Mungkin kalau kayak Pimen, ya kayak Pimen mungkin wajar lah kalau dia takut ngomong gue punya penyakit kelakuan ya. Mungkin dia wajar kayak Pimen gitu ya. Tapi kalau COVID ya nggak perlu malu gitu. Ngomong aja saya COVID supaya yang lainnya nggak tertular. Kita isolasi diri dan lain sebagainya. Orang banyak yang takut itu gitu. Karena dianggapnya aib, masih dianggapnya aib. Iya, aib, stigma orang gitu ngelihat, wah ini orang kena ini, gue ngeri ketularan, akhirnya ngejauh atau apa gitu-gitu. Jadi kayak Jauh. Ya Allah. Yo. Sekarang itu di Jakarta mendingan kentut sama batuk daripada depan umum daripada batuk mau bersin ya. Iya, daripada batuk mau bersin, benar. Kentut udah nggak malu sekarang ya. Kentut dikasih speaker aja berani ya, Pimen ya. Waktu itu gue naik
kereta mau ke Cawang, gue bersin, langsung diliatin sekereta bro. Kalau mendingan gue kentut dalam hati. Tapi wajah lu emang wajah perlu diwaspadai bro. Nggak cuma bersin lo bro, lo pakai topi, pakai kacamata hitam aja, orang udah banyak liatin. Gue sholat dulu ya, belum sholat. Oke, sip. Belum sholat asar. Ya, mangga. Arif, Tante Ica, monggo. Iya yang tadi mah Om, yang kedua yang soal kantor yang memperlakukan itu. Kantor. Yang terkait nggak dengan boleh. kantor. Siap. Pemberlakuan GAG. Ya, pemberlakuan GAG terkait dengan bukan yang nggak boleh naik transportasi massal kendaraan umum gitu loh. Iya. Pemberlakuan pokoknya transportasi lah, bidang transportasi itu kita tunggu aja nanti turunan berikutnya kalau gitu. Pemberlakuan GAG-nya, kemudian pemberlakuan pembatasan 50% kan sudah ya, 50% transportasi, penggunaan wajib masker kalau nggak diusir, kan seperti itu kan wajib tuh. Cuman karena masker murah mungkin nggak terlalu begitu berasa gitu. Bagi orang-orang yang mau naik transportasi massal yang punya Pemprov itu seperti Transjakarta atau MRT nggak pakai masker pasti disuruh keluar gitu. Tapi nggak banyak ngeluh, kenapa? Masker murah. Lah bagaimana kalau pembatasan ini berdampak terhadap pemotongan gaji? Ini masalah lagi kan? Udah GAG motor mobil kena, kita pengen ke kantor susah, naik kereta dibatesin, naik busway dibatesin, dan lain sebagainya, akhirnya terlambat masuk kantor. Udah di kantor dapat diskon gaji, didiskon lagi karena absen. Kelar kan, gitu kan? Nah ini kalau ini memang kita belum mengatur sampai sedetail itu gitu. Intinya kita hanya mengatur protokol yuk jalanin lah. Gimana caranya? Kalau emang itu harus, ya mohon maaf, menekan si pegawai, ya harus ditekan gitu. Ya kayak tadi kan Anda kasih contoh, kita meriksa ke sebuah perusahaan, ternyata ada beberapa karyawan yang nggak pakai masker. Ya kita bicara seperti itu. Mau you yang kita kasih sanksi, atau you kasih sanksi ke karyawannya. Gitu aja udah. Mau nggak mau, manajemen akan memberikan sanksi terhadap karyawannya karena tidak pakai masker. Karena ini baru, jadi dulu nggak ada klausul kalau nggak pakai masker kena sanksi. Nggak ada, perusahaan nggak mengenakan sanksi itu kan gitu kan. Tapi karena ini sudah new normal, kita masa pandemi, mau nggak mau perusahaan harus menetapkan sanksi terhadap orang-orang yang tidak menggunakan masker atau mungkin APD seperti itu. Nah terkait dengan balik lagi ya transportasi yang berdampak ke ya diskon penghasilan kita, ya ini belum sampai sana kita berbicara belum sampai ke sana sih Cak. Pada prinsipnya yang penting gimana caranya mengkondisikan semuanya tetap aman. Lihat tadi situ doang sih. Demikian Cak. Semoga Oke, makasih banyak ya. Bisa lebih jaga-jaga lagi lah. Oke Om Dino. Kayaknya Om Andes masih ada pertanyaan lagi nih, atau Bang Iko udah nggak sabar mau nanya nih, lagi liburan di mana nih? Kayaknya bagus banget Banana Boat sama para layangnya. Kapan-kapan lu pada gua aja ke Pulau Seribu dah. Wih, seru. Cakep nih. Kita berdoa COVID selesai dulu berarti ya? Iya, COVID selesai dulu lah bro. Kapal lagi pada di semua. Des, aneh duluan apa ente duluan, Des? Enggak elah kalau nanya berduaan nih sweet ya sweet. Dari kemarin ribut mulu. Mbak, itu aja ntar aneh kualat sama yang tua. Ya, tuan ente, Des. Oke, Bang Dino, aneh nanya dua. Pertama, kaitannya sama tenaga kerja. Oh ya, mungkin sebelum nanya, kalau di kantor kita di Menara Kuningan emang semua sudah ngejalanin sih yang kayak Bang Dino arahin tuh. Cerita tadi, alhamdulillah. Udah, emang kalau untuk kantor-kantor besar udah inilah, karena sering juga Satpol PP sama tim Pemda datang soalnya ini benar-benar Tentu bukan gue Jakarta Pusat. Nah, pertanyaannya yang pertama terkait dengan ketenaga kerjaan. Jadi kalau sebenarnya kita ada sengketa sama perusahaan di Patriat itu, kita ke Disnaker Pemda atau ke kementerian sih? Itu satu. Ya, Bipatriat. Misalkan kita ada masalah nggak ketemu, terus gue mau lapor. Oh, bipartit. Gue mau lapor ke Dinas Tenaga Pemda atau ke Kementerian Tenaga Kerja. Yep. Yang kedua, kan Pemda nih kaya nih, APBD besar. Amin, Allah, amin. Kalau memang pertanyaan gue juga sebenarnya buat
presiden sih gitu ya. Kenapa sih kita nggak kita massal aja gitu loh, massal tes, terutama Jakarta misalkan yang jadi pusat ekonomi gitu ya, ekonomi negara. Kenapa kita nggak massal? Misalkan pasar mau dibuka ya diwajibin aja, semua harus periksa rapid test, dibiayain sama Pemda gitu. Misalkan gitu ya, apakah satu memang nggak ada dananya, atau yang kedua memang nggak ada tesnya. Nah itu yang kadang-kadang di berita tuh simpang siur tuh. Kita yang nggak punya dananya, tapi kadang-kadang di berita juga sering belum ada alat tesnya yang masuk mencukupi untuk ngetes semua gitu. Sedangkan kalau kita lihat negara lain kan itu mereka pemetaan terus dites semua sehingga berani tuh diturunin deh tuh social distancing-nya. Nah, kalau kita kan kayaknya pakai data tapi pakai data perasaan juga ya. Ini udah menurun tapi berita di TV itu simpang siur gitu. Terutama sering banget beda antara Pemda sama Dinas Kesehatan tuh. Kalau gue sih lebih percaya Pemda sih ya. Kalau Dinas Kesehatan kadang hasil tesnya kapan, baru diumumin kapan. Jadi kita nggak up to date. Ini sebenarnya bener naik atau bener turun sih gitu. Mungkin itu Bang Dino. Siap. Yang pertama, yang terkait dengan bipartit ya Om ya. Kalau bipartit itu sebenarnya ada dalam ketentuan permen, saya lupa nomor berapa, pada saat ada sengketa itu tergantung kantornya. Kalau kantornya ini multinasional, kantornya ada di mana-mana, cakupannya luas, itu biasanya menangannya adalah Kementerian Pusat, gitu. Bukan daerah setempat. Tapi kalau kantornya di wilayah tertentu hanya di situ saja, maka yang menangani adalah Dinas Tenaga Kerja terkait wilayah setempat. Gitu. Berarti kalau Pak, sorry. Pak, maksudnya ya kalau misalkan di mana-mana tuh. Dealer otomotif, bank gitu. Ya. Nah, kita orang kantor pusatnya misalkan. Orang kantor pusatnya ada di Jakarta. Nggak kantor multinasional, jadi bukan kantor cabang. Jadi multinasional tuh, kalau dealer itu kan, dia kan bahasanya bukan multinasional ya. Dealer tuh bukan multinasional. Jadi multinasional tuh kayak, misalkan... Multinasional antar negara berarti. Ya, jadi bukan hanya antar negara, antar daerah, tapi sifatnya tuh produksinya itu di luar wilayah gitu. Kayak misalkan di sini ada perusahaan tambang gitu, kantor Freeport. Freeport kantornya di mana? Jakarta. Tapi produksinya di Mika, Papua. Gitu seperti itu, Om. Jadi kalau misalnya seperti itu, kendalanya dia harus narik ke Kementerian Pusat. Oke. Karena bisa jadi dia ini mungkin bermasalahnya bukan di DKI Jakarta gitu. Pada saat dia lagi bekerja di sana, ternyata bermasalah. Tapi pas ditempatin di Jakarta, kebetulan masalah ini kebawahnya di Jakarta. Biasanya seperti itu. Makanya kalau bisa ditariknya di Kementerian Pusat. Tetapi andaikan mau dilayani oleh wilayah ataupun daerah untuk kantor seperti ini, itu bisa. Bentuknya adalah pembinaan. Gitu. Jadi nanti bentuknya pembinaan, nanti hal-hal yang perlu dilakukan pada saat proses bipartit dan lain sebagainya seperti ini. Nanti kebijakannya tetap diputuskan oleh Kementerian Pusat. Gitu. Nanti akan masuk ke sana. Ranahnya akan berjalan ke sana. Itu tidak ada masalah, biasa seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kantor-kantor yang memang sudah berada di wilayah setempat seperti DKI Jakarta, maka itu akan ditangani langsung oleh Pemprov DKI. Nah, bagaimana kalau ternyata saya mau melangkah ke Kementerian Pusat? Nggak ada masalah, nanti Kementerian Pusat pun akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Akan seperti itu. Kendala jadi akan saling bersurat satu sama lain. Kita ini kan meskipun sudah terpisah gitu ya, sudah ada otonomi daerah, tapi tetaplah itu orang tua angkat kita. Kementerian Naker Pusat itu orang tua angkat. Jadi koordinasi kita pun tidak akan terputus ke sana dan mereka pun tidak akan terputus koordinasi dengan kita. Itu yang pertama, semoga menjawab. Kemudian belum bro. Gimana? Lanjutannya adalah sering menang mana? Pegawai di perusahaan nih. Provokator lu, sumpre. Kalau di Pemprov DKI fair sih, nggak ada masalah. Meskipun banyak juga ya oknum-oknum yang seperti itu, kita nggak menutup kemungkinan oknum-oknum yang bermain. Karena ini kan sifatnya kan jabatan, bro. Jadi bukan instansi, bukan bawa atas pimpinan ataupun
organisasi, tapi ini adalah jabatan. Kalau memang dia diberikan kewenangan ataupun jabatan untuk mengambil sikap, Keputusan, mengadili ya. mengambil kewenangan apapun itu, maka yang bertanggung jawab adalah mereka pribadi. Kayak misalkan hakim tiba-tiba mengambil Hakim, keputusan ya. jebret, yaitu bukan atas nama MA-nya, Pemprov berarti. tapi hakim ini atas nama masing-masing pribadi si hakim Jabatan ini. Kalau ya, emang- jabatan yang ya, melekat. kalau emang dia oknum ya oknumnya atas nama pribadi seperti itu. Kenapa gue nanya gini? Banyak dari kita itu ketika kita mau Ya kalah. mikirnya kalah dulu gitu loh. Namanya perusahaan lebih besar. Ya, Terus ya. yang kedua kita butuh effort. Jadi banyak Siap. juga sih ketika dizolimin sama perusahaan tuh ya diem aja. Paham. Dan kita mungkin juga belum tahu- banyak yang mengerti masalah hukumnya gitu. Iya, kita tahu kewenangan perusahaan kayak apa gitu ya Om ya. Mereka punya cantolan di sini, punya cantolan di sana dengan apa kekuatan uang yang mereka punya gitu. Itu kita tahu lah. Makanya kita beruntung nih punya temen yang insya Allah jadi kepala dinas Amin. tenaga kerja depan insya Allah nih. Atau nanti suatu saat bisa kalau jadi berdoa jangan menteri pendek-pendek. tenaga kerja nih insya Allah nih. Nah, kalau berdoa jangan pendek-pendek maksud gua. Mau gua aminin kalau cuma pendek doang sih kayaknya. Sayang. Lanjut. Yang kedua Om, terkait dengan alat rapid test. Terkait dengan alat rapid test, itu Pemprov DKI Jakarta alhamdulillah sudah cukup banyak. Beberapa tempat kita lakukan rapid test secara massal ataupun gratis. Yang kita fokuskan memang terhadap kelurahan ataupun RW yang kita katakan sebagai zona merah. Gitu. Pemprov Itu gratis. apa? Kayak misalkan rumah susun kemarin, di rumah susun Pulau Gebang itu berapa kali kita lakukan rapid test. Gratis itu. Siapapun boleh datang. Khususnya yang KTP-nya kelurahan setempat ya. Iya. Kelurahan setempat karena sifatnya kelurahan. Kayak di Duren Sawit, itu udah sering itu bro, sering banget tuh rapid test. Jadi nggak apa ya, dikatakan kurang ya nggak juga sih, banyak lah. Gitu. Nah kalau Kementerian Pusat, mohon maaf, bukan ranahnya aneh berkomentar. Intinya aneh cuma Nggak. berkomentar di Pemprov Maksud- DKI Jakarta. Maksud aneh, kenapa nggak semua bro Apanya? rapid test semua Seluruh warga. warga negara warga DKI Jakarta? Seluruh warga DKI Jakarta. Yes. Sehingga bisa metain bener-bener mana yang ini gitu loh. Yang jelas sih duit Pemprov DKI Jakarta ada. Hanya alatnya saja yang tidak tersedia. Itu aja Oke. mungkin bisa aku komentar. Siap. Udah ya, Bos Iko udah nih. Thank you Bang Dino ya. Ayo siap. Kontak-kontak aja bro. Siap, Om bro. Mandes masuk lagi Om Mandes. Ada lagi nggak pertanyaan? Udah cukup dia mah. Udah dampingin gubernur dia itu udah. Sama lah satu visi sama kita. Mana sih? Nggak ada, gue nggak lihat gambarnya. Fotonya ada. Oke sip, mau maghrib nih. Mau nanya, Sekali lagi nih terakhir Om Des nih. Kayaknya tadi dia masih ada yang ini kentang kayaknya. halo? Lanjut teman Des. Peu lu bantuin dong Oke. itu orang angkat-ngangkat banyak lu malas kasihkan video call lu Peu. Makan. Ini pertanyaannya tentang checkpoint. Sepanjang pengalaman kemarin pas PSBB aneh ikut, maksudnya pulang pergi dari kantor, ada beberapa titik checkpoint. Gue sih nggak ngerti ya seberapa efektif ini checkpoint karena artinya percuma karena efektifnya cuma sekitar 1-2 jam ketika petugas ada di tempat. Tapi ketika nanti udah agak siang, sore, itu checkpoint kosong. Padahal kan sebetulnya aktivitas warga itu 20 jam sampai 24 jam beraktivitas. Karena kan kebiasaannya warga Indonesia, ketika ada peraturan, kalau nggak ada petugas mereka nggak nurut nih, Om Dino nih. Ada peraturan baru, ada petugas yang jaga baru nurut. Nah ketika nggak ada yang jaga, ya mereka woles-woles aja, masker nggak pakai, waktu itu sarung tangan segala macam, naik motor juga nggak pakai. Sekarang PSBB udah lewat pun di beberapa jalan orang udah nggak pakai masker lagi. Nah ini karena PSBB udah nggak ada, checkpoint saja sudah ditiadakan karena PSBB sudah tidak ada. Nah langkahnya Pemprov itu apa? Sementara kan COVID-nya belum reda. Antisipasi pergerakan warga dari daerah-daerah satelit, Bogor, Bekasi, Tangerang, sampai ke Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua yang titipannya Bu Vega tadi yang masalah checkpoint di
bandara. Sampai kapan, sejauh mana, dan seberapa efektif kalau orang yang bepergian dengan pesawat itu bawa surat tadi. Oke. Itu aja sih. Siap. Saya coba jawab dulu ya. Terkait dengan Oke. checkpoint kita cuma bisa catat karena emang banyak masukan dari warga bahwa checkpoint ini tidak optimal. Jadi nggak setiap saat melakukan checkpoint hanya di jam-jam tertentu saja. Ya ini memang menjadi catatan sih pada saat rapim gub. Kebetulan besok kita juga mau rapim gub jam pagi dengan Pak Gubernur langsung di Balai Kota, Balai Agung, terkait dengan evaluasi kegiatan pekan 1 dan pekan kedua pembukaan atau bisa dikatakan sebagai PSBB transisi lah pembukaannya. Itu seperti itu. Jadi kita catat dulu aja ya Om Andes ya. Emang masukan banyak banget dari ini terkait dengan checkpoint. Nah kemudian yang kedua yang terkait dengan bandara, itu kalau bandara yang bisa kita lakukan pemeriksaan hanya di jalan tolnya aja Om. Kalau di bandaranya itu bukan kewenangan. Bukan DKI ya? Bukan. Itu wilayah Tangerang. Dan itu pun langsung dikomandoi oleh BUMN Angkasa Pura. Jadi kewenangan kita cuman orang yang keluar dari bandara atau orang yang mau masuk ke DKI dari bandara gitu. Orang yang keluar ke bandara atau orang yang mau masuk dari bandara. Itu doang yang sih kita bisa lakukan. Tapi kalau di bandaranya itu bukan kewenangan dari Pemprov sih Om. Gitu. Oke deh. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, kayaknya kita udah 1,5 jam lebih nih sesi ini. Makasih banyak buat Bang Dino khususnya nih sebagai calon Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Menteri sekalian, Menteri Tenaga Kerja insya Allah di masa yang akan datang. Masih juga buat teman-teman yang udah gabung di sini ya, yang udah bertanya, saling sapa, mudah-mudahan sharing informasi ini bermanfaat buat kita semua. Kita juga saling silaturahim, manfaat panjang umur ya kan, mempermudah rezeki kita. Amin. Kita terus jalanin dan mudah-mudahan insya Allah nanti ada sharing berikutnya lagi. Apakah siapa yang gabung dan sebagainya. Nanti kita lihat sesuai tema yang mau kita bahas, apa yang lagi ngehits dan lagi viral lah kira-kira begitu. Saran Om. Sekali lagi makasih buat teman-teman semua. Saran dulu. Setelah ini kalau mau silaturahim silakan. Mau saran tuh Dino. Saran dulu. Ini zaman pandemi ini kita lagi butuh nih penguatan sektor informal Om. Kalau bisa kita carilah kawan-kawan kita yang pengusaha untuk sharing Om. Kiat-kiat jadi pengusaha penting banget karena perekonomian hancur kayak apapun, kalau kita bangun dari sektor UMKM itu berhasil. Tahun 98 Pak Habibie itu berhasil itu karena UMKM Om. Oke ya. Berarti masukannya bangkit di saat pandemi ini dari sektor UMKM ya. Kita cari nanti ya, pengusaha-pengusaha ada masukan, kalau ada masukan. Moderatornya UMKM tuh Nah, udah itu dia aja besok dah. Boy. Gue mau nanya Boy, itu Firman Syah abangnya Ancam bukan sih? Iya betul. Pantesan mirip banget, Bang Item. Abangnya. Ini Iko yang itu Jal. Sebentar ya, sebentar. Gua tutup dulu, habis ini kita ngobrol kalau yang masih bisa ada waktu. Oke, makasih buat teman-teman semua. Kita tutup. Jangan lupa buat yang nonton channel ini juga jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe jika ini bermanfaat buat kalian. Kalau ini nggak bermanfaat, silakan caci maki aja. Oke, makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Silakan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.